yaitu tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu Guru, yang namanya kata budaya tidak asing lagi bagi kita semuanya. Dan di sini ada berupa pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Dengan budaya positif, siswa akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan saya rasa dari contoh-contoh yang saya tampilkan di depan ini, kita sudah melaksanakannya di lingkungan sekolah kita di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Utara. Di sini ada contoh budaya positif yang pertama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Kedua, pembiasaan dengan kata 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga, yaitu pembiasaan dengan menggunakan 4 kata ajaib, yaitu contohnya permisi, tolong, terima kasih, maaf. Dan contoh yang keempat yaitu tentang disiplin waktu. Jadi dari contoh-contoh ini kita sebagian besar sudah kita laksanakan atau sudah kita terapkan, dan kalau memang ada sebagian yang masih belum, maka dalam kesempatan ini menjadi momen kita untuk mengingat kembali contoh-contoh penerapan dari budaya positif. Selanjutnya, untuk membangun budaya positif di sekolah, ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, yaitu konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, tentang segitiga restitusi. Kita akan melihat satu persatu yang menjadi 6 pokok yang membuat atau membangun suatu budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif dalam hal ini, kita mengajak anak-anak kita untuk memiliki kesadaran atau suatu motivasi dalam dirinya sendiri, bukan melakukan sesuatu karena ada yang dia takuti, misalnya ada ancaman atau ada hukuman. Jadi bagaimana kita membentuk budaya positif anak-anak itu memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Disiplin positif akan membuat anak mengerti bahwa ketika ia berpakaian, ini contoh Bapak Ibu Guru ya, ketika ia berpakaian dengan rapi dan bersih, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi dalam hal ini salah satu contoh budaya positif yaitu menggunakan pakaian seragam sekolah oleh anak-anak kita. Ini seharusnya anak-anak memang sudah memiliki kesadaran sendiri bahwa harus menggunakan pakaian seragam sekolah. Bukan menggunakan pakaian seragam sekolah karena takut pada peraturan atau karena takut ancaman atau takut
hukuman yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, disiplin positif ini sesuai dengan pendapat dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, menurut Diana Gosen, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu atau berperilaku. Pertama, yaitu dilatar belakang atau dimotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang namanya hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Poin yang ketiga, untuk membentuk budaya positif di sekolah, yaitu dengan melaksanakan keyakinan kelas. Dan di keyakinan kelas ini nanti saya mengajak Bapak Ibu guru semuanya juga, terutama Bapak Ibu wali kelas, mari kita nanti membuat suatu keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita masing-masing. Tentu kita bertanya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ciri-ciri dari keyakinan kelas itu, pertama, dia lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mari kita lihat beberapa contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita sepakati bersama anak-anak kelas kita di kelas yang Bapak Ibu yang mungkin menjadi wali kelas. Misalnya, keyakinan kelas yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Jadi di sini Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, kita membuat suatu kesepakatan kepada teman-teman dan menyepakati apa yang menjadi keyakinan di kelas kita tersebut. Dan ini pun bisa kita tuangkan, kita buat dalam bentuk poster dan bisa kita linketkan di ruang belajar kita, di ruang kelas kita, sehingga anak-anak bisa setiap saat, setiap waktu bisa melihat apa yang menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Contoh yang kedua, yaitu menyelesaikan PR atau tugas dengan penuh tanggung jawab. Contoh yang ketiga, melaksanakan piket kelas, saling menghargai dan menghormati, mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, saling tolong-menolong, dan membiasakan 6S dan 4 kata ajaib. Itulah urutan ketiga yang membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Sekarang yang keempat, yaitu tentang pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Seperti ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan
kebebasan, dan ada kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi dalam hal ini kita juga sebagai Bapak dan Ibu guru, kita harus menyadari bahwa ada 5 yang menjadi kebutuhan manusia. Dan dalam hal ini yaitu anak-anak kita atau peserta didik kita. Kebutuhan mereka itu sangat menentukan, dan di saat salah satu kebutuhan mereka itu tidak tercukupi, maka mungkin di sana akan terjadi yang namanya nanti pelanggaran atau berupa masalah yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, dalam membentuk budaya positif, yaitu ada yang menjadi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum. Dan ini saya rasa, saya pribadi juga saya sering melakukan itu, penghukum. Misalnya patuhi tata tertib. Kalau tidak dipatuhi, maka ini ganjarannya. Atau kadang siswa melakukan suatu pelanggaran tata tertib sekolah, maka posisi kontrol guru sebagai penghukum bisa melaksanakan hukuman, mungkin lari mengelilingi lapangan sekolah, atau melakukan push up, atau hukuman yang lainnya. Jadi posisi kontrol guru di sana adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru yaitu posisi pembuat orang merasa bersalah. Di sini kita melaksanakan posisi kita membuat anak itu merasa bersalah. Ya, contohnya di sini bagaimana? Contohnya ada peserta didik kita yang berbuat kesalahan, maka kita bisa mengutarakan kalimat, bagaimana kalau orang tuamu tahu perbuatanmu? Berarti di sana kita membentuk anak merasa bersalah. Jadi posisi kontrol guru yang kita diambil adalah pembuat orang merasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu teman. Kadang kita Bapak Ibu guru juga kita mengambil posisi kita kepada peserta didik kita yaitu sebagai teman. Nah, contoh dari kalimat yang menyatakan kita sebagai posisi kontrol guru teman yaitu, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada membuat peserta didik merasa bersalah, tapi kita mengajak berbicara atau berkomunikasi kepada peserta didik, menganggap serasa dia adalah sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru monitor, yaitu guru hanya pemantau atau mengawasi saja. Biasanya ini Bapak Ibu guru bisa melontarkan berupa pertanyaan, yaitu apa yang telah kamu lakukan? Dan posisi kontrol guru yang kelima yaitu manajer. Posisi manajer ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya sendiri. Jadi itulah 5 posisi kontrol guru. 3, restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di depan ini ada contoh segitiga restitusi, yaitu langkah pertama yaitu mengambil langkah menstabilkan identitas, dan yang kedua langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi itulah Bapak Ibu tentang budaya positif dan 6 hal yang mendukung budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi,
segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah peserta didik tanpa adanya harus ada yang namanya hukuman, ancaman, atau sesuatu yang membuat anak didik kita itu merasa memiliki rasa dendam atau amarah kepada bapak dan ibu guru. Jadi kita bisa menerapkan pendekatan dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, dan seandainya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, diberikan waktu. Silakan. Baik, dari Ibu Mulase ada pertanyaan. Ya, terima kasih pemahaman yang telah disampaikan. Yang menjadi pertanyaan kami, dari kelima posisi kontrol guru yang Ibu sajikan, yang mana posisi kontrol yang tepat kita gunakan di posisi sebagai seorang guru dalam menghadapi siswa? Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Kristina Lase. Sungguh pertanyaan yang luar biasa ya, menanyakan posisi kontrol guru yang mana yang seharusnya atau yang lebih tepatnya untuk kita miliki sebagai seorang guru atau tenaga pendidik. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol guru, maka kita sebagai guru seharusnya dan lebih tepatnya kita mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Dalam hal ini kita guru hanya membimbing, menuntun atau melakukan kolaborasi kepada murid untuk menemukan atau mengidentifikasi apa masalah yang dihadapi dan bagaimana cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi dalam hal ini guru sebagai posisi manajer, dia memimpin, menuntun murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusinya sendiri. Demikian. Kalau ada lagi dari Bapak Ibu guru, dipersilakan. Dari Bapak Zendrata, silakan. Madame Nago. Ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang menjadi pertanyaan kami dari sini, Ibu telah menjelaskan mengenai tadi restitusi. Pertanyaan di sini, bagaimana langkah-langkah restitusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah siswa? Terima kasih. Baik Pak Jenata, terima kasih. Jadi tadi segitiga restitusi sudah saya paparkan apa tujuannya, supaya peserta didik memiliki bisa kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang kuat. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu alternatif untuk bisa kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tadi langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Dalam melaksanakan dulu restitusi ini ada serangkaian kegiatan yang menjadi kolaborasi antara guru dengan siswa, dengan tanda kutip tanpa ada ancaman dan tanpa ada hukuman bagi siswa. Jadi bagaimana kita seorang guru mendekati peserta didik ya dengan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika seandainya contohnya ada anak kita yang berbuat salah, maka jika kita melaksanakan restitusi ini, kita tidak bisa langsung membuat suatu hukuman atau mengambil suatu keputusan memojokkan anak. Tetapi apa yang kita lakukan pertama adalah kita menstabilkan
melakukan masalah ini. Jadi itu contoh kalimat untuk menstabilkan dulu identitas bagi anak-anak yang sedang memiliki masalah. Boleh juga dengan berupa pernyataan, kalimat pernyataan yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di saat anak-anak kita buka suatu pembicaraan dengan hal ini, maka anak-anak tidak akan merasa tertekan atau takut untuk membuka atau menyampaikan apa masalah yang mereka hadapi. Jadi itu langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita memvalidasi apa tindakan dari peserta didik atau anak sekolah kita yang telah berbuat kesalahan itu. Nah, apa contoh pertanyaan pada langkah kedua ini? Boleh kita menyampaikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan boleh juga kita menyampaikan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kadang juga anak-anak kita berbuat masalah karena berhubungan dengan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Sehingga dalam menyelesaikan masalah itu, kita sebagai Bapak Ibu Guru harus tahu kebutuhan apa yang diinginkan oleh peserta didik itu. Tapi dengan catatan tadi tidak ada ancaman atau tidak ada hukuman ataupun tidak ada berupa kita marahi, kita bentak, ya. Karena kita mengajak peserta didik untuk berkolaborasi untuk menemukan masalah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Dan tindakan yang terakhir atau langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di saat anak-anak telah melihat apa kesalahan yang telah dilakukan, maka kita Bapak Ibu Guru bisa menanyakan atau mengarahkan apakah perilakumu atau tindakanmu itu sudah tepat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sehingga dengan cara demikian peserta didik atau murid yang berada di dalam masalah akan menyadari dengan sendirinya apa kesalahan yang dilakukannya dan akan juga memberikan solusi atau cara bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi itu Pak Jenata beberapa langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Jika ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru, diberikan waktu. Pas. Jika ada dari Bapak Kepala Sekolah, Pas. sudah pas ya Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru dan terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif yang tentunya harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Selamat